kompetisi Suratin. Suratin Cup. Suratin Berarti Cup. Suratin Cup sudah lama itu, Sudah lama ya. Oh, sudah lama. Sampai prestasi terbaik waktu itu sampai apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita hari ini berjumpa dan kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah bapak saya. Selamat datang Bapak di podcast Humaniora Studio di Sintang. Selamat datang ya. Nah, ini mumpung ke Kalimantan, ke Sintang. Nah, kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini beliau ini adalah orang tua saya dan alhamdulillah masih sehat, Pak ya. Ya. Ya, ini gimana Pak pengalamannya di Kalimantan? Pengalamannya Kalimantan, khususnya di Kabupaten Sintang, 11 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu perubahannya sangat pesat sekali, sesuai dengan slogan Sintang Kota Maju. Oh ya. Dan ternyata setelah masa di sini berjalan-jalan kemana-mana, sekarang itu sarana prasarana, infrastrukturnya khususnya jalan sekarang sudah baik, dan saat ini juga masa-masa pembangunan jalan yang masuk-masuk di wilayah perkembangan itu. Oke. Berarti termasuk Sintang ini kemajuannya sangat pesat, Pak ya? Iya, betul. Ya, alhamdulillah lah kalau ada perubahan menuju yang lebih maju. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang keluarga karena seperti yang pakaian kami bawakan ini merupakan baju bola dari Persijap Jepara. Yeah. Nah, kita mau membahas tentang Persijap nih, karena kebetulan bapak saya ini juga legendnya Persijap. Nah, gimana ceritanya Pak dulu, Pak? Jadi begini ya, saya dulu memang pernah berjuang di kancah sepak bola. Awal karir saya itu saya mulai di tahun 78. Saat itu saya masih bersekolah di SLTP itu, dan waktu itu saya bergabung di dalam klub yang namanya Remtar. Ya. Remtar yang ada di Jepara, yang mana dulu pelatihnya adalah Bapak Gunarto. Oh, Pak Gunarto ya. Ya, yang beralamat di Bengkol. Jadi waktu itu saya mulai main. Kemudian seiring dengan perjalanannya waktu, tahun 79 saya pernah dipanggil di klub sepak bola pelajar yang mana dulu disingkat POPSI. Ya, Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia. Yeah. Di kancah tingkat nasional. Di saat itu kami diseleksi 4 kabupaten waktu itu, dan waktu itu alhamdulillah dari Jepara, Kabupaten Jepara terpanggil untuk masuk seleksi di Semarang, yaitu ada 4 orang, diantaranya 1 saya sendiri, kemudian Mas Jamaluddin yang saat ini juga masih sehat berada di Kalinyamatan, yang kedua Bapak Haji Muhadi yang sekarang juga masih sehat, yang satunya itu Julianda juga dari Kalinyamatan waktu itu. Dari 25 orang 4 kabupaten yang terseleksi, akhirnya terpilih menjadi 18 pemain. Alhamdulillah pada saat itu untuk Kabupaten Jepara yang terpanggil masuk tim POPSI atau pelajar ada 3 orang. Itu se-Jawa Tengah atau
apa itu, Pak? Oh, penyeleksinya sejauh tengah. Sejauh tengah. Sejauh tengah. Hanya diwakili 4 kabupaten. Oh, gitu. Jadi diantaranya Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, kemudian Solo, Purbalingga kalau nggak salah. Itu. Jadi gitu. Dari 4 kabupaten itu yang diambil 2 pemain yang kemudian pada saat kita masuk TC, kemudian diambil 18 pemain 18 yang ikut ya membela daripada tim Jawa Tengah dalam kancah tingkat nasional pelajar di Jakarta. Ya. Nah, di turnamen itu sampai fase apa, Pak, waktu itu? Sampai akhir final. Sampai final ya? Ya. Kalah dengan? Waktu itu dengan lupa ya, saya lupa ingat. Kabupaten luar Jawa. Oh, luar Jawa. Luar ya? Jawa. Berarti runner up ya? Waktu itu runner up. Bukan juara. Oh, juara. Oh, sampai juara berarti. Juara nomor 1. Jadi kita mewakili Jawa Tengah. Alhamdulillah pada saat itu kita juara. Oh ya. Bapak posisinya apa waktu itu? Waktu itu posisi saya itu berada di posisi penjaga gawang. Oh iya. Ya memang saat itu memang waktu begitu saya itu masuk ikut latihan, ditanya sama pelatih posisinya di mana. Langsung saya jawab penjaga gawang karena sesuai dengan isi hati nurani saya. Gitu. Ya. Setelah kompetisi tingkat pelajar itu mainnya di nasional, Pak ya, di Senayan ya? Iya, bergantian. Yang pertama di Komplek Ragunan. Oh, Jakarta juga ya? Di Jakarta juga, Komplek Ragunan, kemudian sempat kita ke Senayan ya. Nah, setelah selesai pertandingan itu melanjutkan karir sepak bola di mana, Pak? Setelah itu, Pak? Setelah itu kami juga melanjutkan karirnya karena kami asli orang Jepara, Jawa Tengah. Saya masuk ke klub Persijap Junior ya. Tahun 80 ya. 82. Iya. Terus ikut turnamen apa waktu itu, Pak? Kompetisi Suratin Cup. Berarti Suratin Cup sudah lama itu, Pak? Sudah lama ya. Oh, sudah lama. Sampai prestasi terbaik waktu itu sampai apa, Pak? Jadi pada saat saya dulu mengikuti di Persijap Junior tahun 80 itu memang masih awal-awalnya kita untuk istilahnya babat alas istilahnya. Oh, babat alas ya. Babat alas. Kemudian prestasi yang terbaik tahun 82 ya, sehingga meraih Piala Suratin Cup tahun 82. Berarti pernah menjuarai Suratin Cup, Pak ya? Iya, Persijap Junior pernah menjuarai. Zamannya Bapak itu? Iya, waktu itu ya. Fotonya ada, Pak? Fotonya, Pak? Ada dulu. Mana, Pak? Lihat, Pak. Ini dilihatkan ke teman-teman. Ya, ini kebetulan ini saya bawa fotonya ini. Oh, itu siapa saja, Pak, itu, Pak? Ini teman-teman ini ya. Persijap itu, Pak ya? Persijap Junior ini tahun 82 ya. Ini Pak Haji Muhadi. Ini almarhum Pak Haji Arsudi. Pak Haji Arsudi. Ini Pak Haji Muiz Kalinyamatan. Iya. Dan ini saya sendiri. Oh, penjaga gawang. Penjaga gawang. Ini Bapak Sutrisno juga alhamdulillah masih sehat. Ini Pak Haji Kusdiarto tahunan. Nah, ini Mas BG Bagong Harmadi yang saat ini juga masih aktif di dalam kancah sepak bola. Ini ya yang dulunya dia melalang buana di event-event Galatama. Ya, Galatama yang saat ini mungkin ya di Liga 1 itulah. Di Liga 1. Ya. Ini dan sempat juga pernah menjadi pelatih. Pelatih juga ya. Ya, itu. Ini adalah teman-teman memang hanya foto sebagian orang, mungkin yang lainnya sedang berpantau latihan pemanasan ini. Zaman segitu kan dokumentasi masih kurang, Pak. Ya. Dan ini kalau nggak salah, seingat saya ini dulu foto pas kita main di Purbalingga.
berarti di Stadion Purbalingga di Stadion Purbalingga. Dan pada Suratin Pak ya? Ya, Suratin. Dan alhamdulillah pada saat itu kita menang 6-1. Menang 6-1 waktu itu Pak. Iya. Nah, ini tahun yang pas juara itu pemainnya ini. Iya, ini yang ini pemain pas juara itu. Iya. 82 itu Pak ya. 82 ini. Wah, hebat berarti. Terus yang untuk pas waktu tingkat nasional dulu itu yang eksis yang sampai saat ini atau kemarin sampai sempat melatih tim liga ada enggak Pak? Ada waktu teman saya dulu satu perjuangan di tingkat nasional, salah satunya adalah Bapak Suharno almarhum. Suharno. Ya, pelatih Arema itu ya? Iya, dulu pernah melatih di Arema Malang. Pelatih Arema. Ya. Dan kita pernah jumpa di stadion GBK Jepara pada saat Arema Malang main sama Persijap waktu itu. SL dulu ya. SL itu. Nah, kami semua bertumpa, sama-sama sudah berpuluh tahun kita nggak ketumpa sampai istilahnya sangat haru. Tapi masih ingat Pak ya? Ya, masih ingat. Masih ingat teman satu perjuangan, dan kebetulan Mas Harno ini adalah dulu satu kamar dengan saya waktu itu di MES di Jakarta. Liga Pelajar tuh Pak. Liga Pelajar itu, itu. Siapa lagi Pak selain itu Pak? Yang lainnya mungkin ada namanya di tingkat nasional gitu. Siapa ya? Ya setahu saya hanya Suharno itu. Pak Harno itu ya. Berarti memang karirnya melejit Pak ya. Iya. Itu. Untuk yang teman-teman lainnya itu juga pelatih di kancah mungkin loga-loga liga-liga amatir ya, yang masih amatir, mungkin tingkat junior atau tingkat gitu. Mungkin salam untuk teman-teman satu perjuangannya dulu yang masih sehat. Salam dulu. Iya. Kesempatan ini saya salam kepada teman-teman saya yang dulu di level Persijap. Pada saat itu ya kita sampaikan salam sehat, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa berkumpul begitu. Dan di level nasional juga di teman-teman yang satu perjuangan dulu, mungkin kita masih diberikan satu panjang umur. Amin, begitu. Amin. Nah, itu adalah sekilas perjuangan orang tua saya yang dulu juga merupakan legend Persijap Pak ya. Ya semoga selalu sehat semua, termasuk semua angkatannya. Nah, terus sekarang ini kan Persijap kembali lagi ke Liga 1, ini harapannya apa Pak ini Pak? Ya harapannya ke depan nanti memang Persijap tetap masih bertahan di level Liga 1 ini dan bisa eksis seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, begitu. Dan sekarang saya melihat di berita-berita itu saat ini sudah mulai mengambil pemain dan mengadakan satu kepelatihan. Dan saat ini juga namanya sarana lapangan bulannya di GBK ya sekarang sudah bagus, dan ini juga sempat diperbaiki lagi setelah menjelang mau Liga 1 ini gitu. Ya semoga dapat bertahan dan dapat berprestasi lebih baik lagi lah. Nah, ini kita membahas Persijap, selanjutnya kita mau membahas timnas ini Pak, timnas Indonesia ini. Pokoknya bahasannya hari ini bola semua ini. Nah, ini di ronde terakhir nih gimana Pak peluangnya Pak? Ya memang di saat main dengan Piala Dunia ini, ya tentunya dengan pengalaman kemarin kita terakhir bermain dengan Jepang itu mungkin menurut saya perlu adanya evaluasi di dalam semua lane ya, itu harus mengadakan suatu rombakan begitu. Jadi kita jangan main spekulasi, tapi harus paten. Jadi begitu. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Tim nasional ini sudah ditunjang dengan pemain-pemain naturalisasi, ya kan? Diaspora di mana mereka ini sudah di kancah Eropa. Nah, makanya kan istilahnya kita tinggal memadukan.
memadukan, karena skill individu menurut kami sudah bagus-bagus, cuma sistem kerjasama. Jadi main bola itu kita tidak bisa kalau tidak main kerjasama. Kita harus selalu kerjasama. Itu jangan itu individual. Itu enggak boleh. Kalau menurut saya seperti itu. Memang sepak bola itu kan kerjasama tim 11 orang. Iya. Oh iya. Ya semoga saja timnas Indonesia ini bisa lolos di Piala Dunia melalui ronde 4 inilah. Sehingga kita bisa ikut bangga. Iya. Nah oke, itu saja mungkin ngobrol-ngobrol ringan kita, Pak. Iya. Nah, ini. Ya mungkin saya juga masih sedikit memberikan satu dalam ngomong ini, perjalanan saya setelah saya selesai dari Persijap, saya pun juga membela klub di kampung. Oh iya. Tarkam lah. Tarkam. Nah kebetulan saya berada di Kelurahan Bulu. Kebetulan di Kelurahan Bulu juga punya satu klub sepak bola, PSPB. Sehingga kami juga merintis untuk ingin mengembangkan para teman-teman atau adik-adik yang berada yang punya prestasi bola. Nah, saat itu memang kebetulan di PSPB ini memang tidak punya lapangan ya. Oh iya, tidak punya lapangan. Tapi dengan semangat kita berlatih, walaupun itu adalah sedikit atau sebidang tanah yang mungkin bisa untuk main bola, kita main bola. Ya pada saat itu kita berlatihnya tuh di lapangan Pantai Kartini. Sebelum direnovasi menjadi taman wisata. Nah, dulu saya latihannya di situ. Itu ada tanah, gitu ya. Ada tanah lapangan. Kita buat latihan untuk klub kami. Dan alhamdulillah pun kita juga termasuk satu anggota Persijap. PSBB. Dan masuk di level divisi 1. Sampai sekarang. Ya, divisi 1. Dan pada saat itu saya juga PSBB pernah juga menjadi juara. Pernah juara, Pak? Ya, pernah juara. Di di kancah divisi 1 Liga Persijap istilahnya atau Liga Kampung Askap itu. Nah, ini sedikit dulu ada foto. Oh iya, ini ada dokumentasinya juga ya. Dokumentasi ini saat kita juga di stadion mana itu, Pak? Di Stadion Kamal Junaidi. Oh, Jepara itu ya. Jepara ini. Itu berarti waktu membela PSBB itu, Pak. Ya, membela PSBB. Jadi setelah kita selesai untuk Persijap, kita membela di kampung, tujuan kami memotivasi kepada anak-anak muda di kampung. Oh iya. Ini. Tahun berapa itu, Pak? Wah, sudah lama sekali. Sudah lama, Pak ya? Iya. Sudah lama sekali. Dan saya juga berlang-lang buana untuk meneruskan karir saya itu juga sempat ikut turnamen. Saya dipanggil di klub-klub lain di luar daripada PSBB maupun Persijap. Main di luar. Kita main di luar, yaitu turnamen di daerah Purwodadi, Pekalongan, Tarkam luar daerah. Ya, itu. Dan memang saat itu kalau nama masalah habis main itu ya waktu zaman seperti itu upahnya itu nggak seberapa, tapi karena dorong rasa senang, hobi, isinya tuh senang. Tapi beda dengan sekarang sedikit-sedikit main bola, uang sekarang. Main Tarkam aja bayarannya sudah besar sekarang itu. Oke. Nah itulah sekian banyak cerita tempo dulu, Pak ya, sepak bola tempo dulu itu. Nah semoga generasi yang sekarang ini dapat bermain, berlatih, mengejar cita-cita agar bisa bermain lebih baik lagi, mengejar prestasi di bidang sepak bola. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong Briana.